Kita lagi bareng salah satu suku paling mengerikan di dunia, Cimbu, atau yang dikenal juga sebagai orang mati hidup. Sumpah, ini bukan kostum, ini tradisi menyeramkan yang mereka pakai buat tipu musuh. Manggil roh dan bertahan hidup di hutan paling ganas di Papua. Hari ini aku bakal jadi YouTuber pertama yang gabung ke suku mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan orang lain. Aku nggak mau pergi sendirian, jadi aku ketemuan sama Michael, pemandu yang bakal bantu aku bertahan di suku ini. Apa kabar? Senang ketemu kamu. Dia bilang kita harus mulai syuting malam ini juga, dan dia ngingetin kalau suku ini punya ritual gelap banget. Jadi aku putusin buat nanya dulu gimana cara komunikasi sama mereka. Wagai, it means like hello or goodbye. Terus gimana ngomong kami datang dengan damai, nggak mau nyakitin siapa-siapa. Yo Baswara. Yo Mbak Suara. Wagai. Wakai. Yo Baswara. Oke, kita lihat gimana nanti. Jujur aku agak deg-degan sih. Aku nggak tahu bakal ketemu apa atau mereka bakal gimana nerima aku. Aku pengen banget ketemu suku ini, tapi aku takut sih jujur aja. Dan aku barusan hampir jatuh. Tadi bilang apa ya? Wayo? Wagai. Wakai. Okay, now. Now aligning today. Aku kaget banget, nggak ngerti apa yang lagi terjadi. Wah, Wakai. Wakai. Yo Baswara. Yo Mbak Suara. Yo Mbak Suara. Aku halu nih. Aku nggak tahu mereka lagi acting atau itu emang cara mereka nyapa. Ada anak-anak di belakang tuh. Wah. Seperti yang kamu lihat, aku benar-benar clueless. Harusnya aku takut atau malah ketawa ya. Mereka nyapa kayak gitu buat perlindungan diri, apalagi pas masa perang. Musuh kira mereka itu roh-roh pejuang, jadi langsung kabur. Dia pegang tanganku. Pacar tulangku nih. Wakai, Wakai. Karena udah mulai gelap, mereka mau nunjukin rumahnya ke kita. No kibam na ragondum ngan makibam ga magyong widano no ti u fiender ngak moram ngan magyong widano inot no an dua gambar snerum gi ye kini bandik dat no gi dua gambar singa kemre minangun ga kau sunggonde nakano nengo pidi merga de ande mager ngak tenga nengo inga tayo minga kindinga go igano kimbir konga kimbir makon gigano. Ini busurnya ya? Mereka pelan-pelan mulai modern sih. Aku bahkan lihat ada kasur meskipun udah jelek banget. Tapi ada 10 orang tinggal di rumah ini, jadi kebanyakan tidur di lantai. Dan ruangannya sempit juga. Jujur aja mereka butuh waktu sebulan buat bangun rumah. Terbuat dari bambu, kayu, dan atapnya dari rumput kering. Bambu garmongi ogna ko ano no miki yomba gikta kombo muruna mo yomba snongwa no di ya ngade ne amake yen dua gambar snam dum ngata mi ngabage buka gendo dum gi sunon mo kor dignom gi gikta no kan ngata mi no rasne urbo. Aku takjub banget mereka masih nerusin tradisi ini. Iya, dari leluhur mereka yang dulu banget. Dari cerita si monster itu kan, itu cara mereka singkirin musuh-musuhnya. Selain itu juga karena kepercayaan spiritual mereka soal kematian yang bakal kita bahas sekarang. Kalau kamu mau ikutin cerita-cerita ini secara langsung, kamu bisa follow aku di Instagram. Jadi kamu bisa lihat semua detailnya gimana kita sampai ke Papua Nugini. Pokoknya follow aku yang di bawah ini. Lihat deh, anjing kecil itu lucu ya. Dia tidur dekat api. Coba lihat mereka nggak pakai alas kaki dan bajunya juga seadanya banget. Ini tengah hutan banget dan banyak nyamuk juga. Terus katanya perempuan di sini yang ngerjain sebagian besar pertanian. Kita mau kemana? Ya tinggal kayak pinat mak kongku. Pinat. Sampai kongku amda bomak kongku. Cowok-cowok bantuin ngeduk tanah, sementara cewek-cewek ngurusin tanaman dan semua makanan mereka didapetin dari kebun ini atau hasil berburu. Balkongin deh kan, ya kan. Dua kan persinde, truk sinde. Ingkuke, iya kan gamun ga. Bokan pe riakne deh kan gamun. Terus tiba-tiba kejadian mengejutkan, waktunya ritual malam mereka dan aku nggak bisa ngerekam kalau aku nggak dicet kayak mereka. Jelas aku setuju, semoga aja aku nggak manggil roh-roh aneh.
Ikano, ngamba yongwa, ngamba buram gramagembi. Madan tangam kasingre magi magim ka nikende miximur purat ngira. Ini kogano mgayong kano, nigat nemu. Mereka bilang aku harus duduk dan lepas semua baju. Ini serius banget, jadi tolong subscribe bukan cuma buat lihat six-pack aku, tapi nyamuk-nyamuk ini mau ngisap darahku habis. Sekarang udah jam setengah 12 malam, yuk kita lihat proses mereka ngechat aku. Aku tegang banget, apalagi bagian sini. Aku bakal jadi salah satu dari mereka. Aku adalah kanvas, dan mereka senimannya. Keren juga ya, aku ngerasa kayak Muse. Dulu waktu ada konflik sama suku lain, kalian ngadepinnya gimana? Ogna yumbun pangwa tami kunda bon gambar me yumbun pangwa tami begagaya mukna yang ganda maga shonguna akum. Bisa ceritain gak kisah soal kematian atau roh? Timborengira yargo mar mugudan dingi erumo kombo kaga sungubra kombo kaga yargo yo gimbi tandung nyenta berat genden tetemo. Aku kaget sih, mereka malah mikir yang buruk tentang roh orang yang mereka sayang, bahwa roh itu bakal nyerang dan makan mereka. Agak lucu sih, aku mulai kelihatan kayak tulang hidup ya. Dingin juga nih, kita kan di tempat tinggi. Nyamuk-nyamuk ini gila, tolong banget kasih like ya. Gratis kok, cuma pencet like aja. Kamu udah subscribe kan? Sekarang tinggal like aja. Gitu maksudku. Dan akhirnya mereka pun memberkatiku. Sekarang aku sudah jadi bagian dari mereka. Aku belum lihat diri sendiri sih, jadi mereka fotoin biar aku bisa lihat hasilnya. Astaga, gokil sih lukisannya, keren. Kita berhenti sebentar buat ngobrol sama anak kecil atau cewek. Cowok kan? Kamu sekolah nggak? Yes. Kamu senang jadi bagian dari suku orang mati? Yes. Yakin? Nggak takut? Yes. Kita tinggalin aja deh, kasihan. Dia kelihatannya grogi banget. Makasih ya udah jawab pertanyaan-pertanyaanku. Mereka suka nyanyi ya. Coba hui mutnongkon giwe. Mutnongko khaira ram kre. Hui ano makwan mukhwa. Kalian pernah coba hubungi orang yang sudah meninggal? Taman gua tandukun ya. Yang menarik dari suku Cimbu ini, mereka percaya kalau seseorang meninggal, rohnya bakal ke tempat lain. Dan mereka biasanya ngelakuin ritual buat nuntun arwah itu dan minta supaya dia nggak balik lagi nyamperin orang lain. Dan ritualnya dimulai pas tengah malam. Nggak sabar ngerasain sensasinya, pengen tahu bakal ada koneksi nggak? Mereka bilang rohku udah dibersihin, jadi sekarang kita lempar daun-daun ini ke api buat berkah dan konfirmasi. Terus tiba-tiba mereka duduk dan mulai meditasi. Bagus banget. Salah satu hal paling sakral dari suku ini, mereka nggak suka ngomong atau ngejelasin pengalaman spiritual pribadi mereka. Jujur aja aku ngerasa ringan banget, rileks kayak beban gede banget hilang dari badan. Awalnya aku agak bercanda sih, tapi sekarang aku benar-benar rileks banget. Aku suka banget datang jauh-jauh ke ujung dunia buat ngalamin ritual kayak gini dan ngebagiin ke kalian. Dan setiap kali kita datang ke tempat yang dari rumah kita tuh kayak mustahil dijangkau. Jadi sekarang tinggal satu hal yang pengen aku bilang, makasih udah jadi bagian dari Royki. Kita sama-sama lagi menjelajahi dunia. Dan karena kalian udah baik banget sama kita mau kasih sesuatu kecil. Nih kita kasih 4 ayam hidup. Cihuy! Jangan lupa subscribe dan terjadi, dan ingat kita semua manusia. Dadah. Wah! Aku benar-benar ngerasa jadi Muse sekarang.